Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia pertemuan ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Satu, di sini bagian dan tujuan. Pada bagian ini berisi tujuan yang dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperoleh, biasanya berupa judul. Contoh, cara mengurus SIM, cara mengirimkan email melalui PC, cara membuat rujak buah. Artinya di sini menyusun kalimat-kalimat teks prosedur yang sesuai dengan judul. Yang kedua, bagian material atau bahan. Bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan, tetapi tidak semua teks prosedur mempunyai bagian ini. Biasanya terdapat di resep masakan. Artinya di sini kita mengumpulkan materi yang berbentuk bahan atau dari resep-resep makanan yang akan kita buat suatu teks prosedur. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Pada bagian ini berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini tidak dapat diubah urutannya karena memang harus berurutan. Unsur kebahasaan teks prosedur. Satu, konjungsi temporal. Artinya konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung yang menyatakan bahwa kegiatan yang hadir bersifat kronologis atau berurutan. Contoh, kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan selalu setelah itu. Inilah contoh konjungsi temporal. 2. Kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Pembaca wajib menetaati kata kerja imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contoh kata kerja imperatif: diamkan ubi selama 5 menit, jangan sampai tercampur dengan bahan lainnya. Inilah contoh kerja imperatif. Verbal material. Yang dimaksud dengan verbal material yaitu segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh verbal material: potong cabai, haluskan bahan, dan sebagainya. Inilah contoh verbal material, artinya berhubungan dengan suatu bahan. Verbal tingkah laku. Verbal tingkah laku yaitu segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contoh verbal tingkah laku: tunggu sekitar 5 menit, tunggu sampai matang, dan tetap pertahankan. Artinya contoh tingkah laku ketika membuat sebuah teks prosedur. Partisipan manusia. Teks prosedur adalah teks yang ditujukan kepada manusia, baik untuk dibaca maupun didengar. Oleh sebab itu, teks prosedur wajib mengikutsertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkah. Penanda atau bilangan. Penanda ini umumnya penanda urutan pada teks prosedur berupa angka atau numbering atau penomoran, namun beberapa yang ada menggunakan penanda bulat seperti titik. Kalimat integratif atau pertanyaan. Kalimat integratif yaitu kalimat yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan. Adapun fungsi dari pertanyaan tersebut adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menyatakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Demikian langkah-langkah untuk membuat kalimat-kalimat di atas. Demikian langkah-langkah untuk membuat suatu teks prosedur atau menganalisis suatu teks prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.